Halo, halo, balik lagi ke channel King Azatot. Kali ini kita akan membaca lagi spoiler novel Leveling with the Gods lanjutan komiknya chapter 177 yang berjudul Pertarungan Olympus, Zeus melawan Hades dan Poseidon. Langsung saja, nggak usah basa-basi. Check it out. Semburan kilat melintas menembus awan yang menghitam. Zeus berdiri di langit dan melihat ke bawah. Mata emasnya memantulkan segala sesuatu di bumi dan dia telah mengamati Hercules selama beberapa waktu. Putranya yang menjadi gila di medan perang. Dia pria yang cukup bekerja keras. Petir lain ditempatkan di tangan Zeus. Aku tidak tahu apakah aku bisa menciptakan seseorang seperti dia lagi, ucap Zeus. Zeus segera mengikuti gerakan Hercules dan memutar mata emasnya. Sejenak, sekutu mundur menghindari Zeus yang ingin menyerang Hercules. Raungan yang memekakan telinga dan kilatan cahaya yang menyilaukan melintas di langit. Hercules memblokir petir dengan seluruh tubuhnya. Kata Zeus, berapa banyak lagi tembakan yang diperlukan untuk menghentikannya? Aku penasaran. Karya terbesarnya Hercules. Setelah melakukannya sekali, tidak mungkin melakukannya dua kali. Itu sebabnya dia ingin memeriksa yang berikut ini. Hercules, si Giant Slayer. Saat itulah Zeus hendak melontarkan Thunderbolt berikutnya. Lalu tiba-tiba kegelapan hitam pekat menyebar di sekitar Zeus. Zeus mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Bukankah itu sama untuk satu sama lain? Pangkat tinggi, ranker tinggi yang terlepas dari penampilannya adalah salah satu pembunuh paling terampil di menara. Hades melangkah keluar dari kegelapan. Zeus mengubah arah petir di tangannya. Dan sepertinya itu akan menjadi persaingan saudara mulai sekarang. Kata Hades. Perkelahian atau saudara, itu bagus juga, kata Zeus. Hades telah menempuh perjalanan jauh untuk sampai, dan dia berniat untuk bertarung. Kamu tahu kan, kalau kau tidak pernah mengalahkanku sebelumnya, ucap Zeus. Ya, aku tahu. Dan Hades yang tidak menyadari fakta itu. Ngomong-ngomong, jadi dia memainkan tangan lain yang dia tahan. Apakah tidak ada orang yang hilang dalam perang antar saudara? Mata Zeus menyipit dengan perkataan Hades. Lalu dalam kegelapan pekat yang diciptakan oleh Hades, seorang pria dengan rambut biru yang indah muncul dari sana, kontras dengan rambut hitam legam Hades. Aku hanya menunggu hari ini, Zeus. Salah satu dari 3 dewa Olympus, juga dikenal sebagai dewa laut, penguasa lautan. Beraninya kau memenjarakanku? Poseidon memetak Zeus. Lalu kita flashback sebentar, di mana Yuan bertemu dengan Hades di neraka. Kata Yuan, bawa Poseidon bersamamu. Hari ketika Hades bertemu Yuan, setelah diberitahu bahwa dia bisa membawa Hercules ke medan pertempuran, Yuan mulai melukiskan gambaran besar di pertarungan tersebut. Poseidon sedang dipenjara Asgard sekarang. Yuan tahu itu. Kamu mengatakan itu meskipun kamu tahu. Aku akan mencoba membuat kesepakatan. Penting untuk mengalahkan Zeus. Zeus juga harus menjadi duri di sisinya. Yuan tidak salah mengingat apa yang telah dilakukan Olympus untuk memisahkan Asgard dan raksasa alias Giant. Masuk akal bagi Asgard untuk mengendalikan Olympus. Alih-alih meningkat menjadi perang habis-habisan, mereka hanya mengharapkan pepecahan internal. Melepaskan Poseidon hanya akan meningkatkan antagonisme antara 3 dewa, serta mengadu Poseidon melawan Zeus, dan tidak ada alasan bagi Asgard untuk tidak menanggapi. Bagaimana jika mereka, Asgard, mengira kita mencoba bekerja sama lagi? Ucap Hades. Tidak, begitu mereka melihat Hercules ada di pihak kita, mereka tidak akan pernah berpikir begitu. Hades hanya bisa mengangguk. Untuk itu, kita butuh Hercules di pihak kita, kata Yuan. Kemudian kembali ke waktu utama. Hades tidak percaya apa yang sedang terjadi. Di bagian bawah, Hercules memimpin pasukan Zeus ke arahnya. Dan di atas, 2 dari 3 dewa menahan Zeus.
semua ini? Tidak seluruh skenario. Apakah itu direncanakan oleh orang itu? Kata Zeus. Dia bahkan merinding memikirkannya. Hercules, dirinya sendiri, dan Poseidon, dan bahkan Zeus di depannya. Semuanya seperti bidak catur satu orang, bergerak ke posisi yang benar-benar diinginkan orang itu. Fase keraguan sudah berakhir. Petir meledak di depannya, dan gelombang air melonjak melintasi langit. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mau membantu? Kata Poseidon ke Hades. Hades yang ragu sesaat mendengar teriakan Poseidon mulai bergerak lagi. Hades, salah satu dari 3 dewa Olympus dan ranker tingkat tinggi peringkat 61. Dan Poseidon, pangkat tinggi, ranker dengan gelar Dewa Laut peringkat ke-72. Keduanya menempati posisi tinggi di 100 teratas, makhluk yang bisa menghadapi satu guild dengan kekuatan mereka sendiri dan bahkan menghadapi lebih dari 100 player tingkat tinggi. Namun, lawannya adalah seseorang dengan peringkat yang jauh lebih tinggi dari keduanya. Hanya 1 digit. Tiba-tiba tubuh Poseidon jatuh ke tanah. Tubuhnya dipenuhi luka bakar akibat ledakan. Dengan luka terbuka dan darah yang menetes, Poseidon dengan cepat menegakkan tubuhnya dan mengayunkan trisulanya. Gelombang besar air mengalir di udara, bergerak di sepanjang ujung tombak. Di dunia yang penuh kelembapan, Poseidon memadatkannya menjadi satu bentuk, ratusan tombak air. Dan tombak itu diarahkan ke arah Zeus. Tapi Zeus bisa memblokirnya, dan melihat ini Poseidon bergumam kesal, menyeka darah dari mulutnya. Bajingan, kata Zeus, kamu dan aku berlawanan kutub. Tidakkah kamu tahu itu? Belum lama ini Poseidon kalah dalam pertarungan dengan Zeus dan dipenjarakan di Asgard. Apa yang dikonfirmasi Poseidon dalam pertarungan itu adalah perbedaan kemampuan yang sangat luar biasa. Surga yang tak terjangkau. Pertama-tama Poseidon pengguna mana berbasis air dan Zeus berbasis petir bukanlah pasangan yang cocok. Lalu di tengah pembicaraan, satu telapak tangan terentang di depan hidung Zeus. Bagaimana jika itu aku? Kribu! Tangan Hades menggenggam leher Zeus. Sudut mulut Poseidon terangkat. Serangan yang barusan merupakan taktik untuk menciptakan situasi ini sejak awal. Mana dengan atribut gelap menyelimuti kepala Zeus. Itu adalah kekuatan penuaan, kulit yang meleleh dan tulang yang berkarat. Pertempuran dimenangkan. Setidaknya begitulah pemikiran Hades dan Poseidon. Namun, taktik yang sangat cerdik. Tapi Zeus mencengkram pergelangan tangan Hades yang mencengkeram lehernya. Seperti yang diharapkan, itu tidak cukup, kata Hades. Sebuah petir jatuh dari langit. Untuk menghindari itu, Hades kembali bersembunyi di kegelapan. Namun sudah terlambat. Hades pun jatuh ke tanah, begitu pula Poseidon. Hades memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Itu tidak berhasil. Luka di leher atau kepala Zeus hanyalah goresan. Itulah hasil kerjasamanya dengan Poseidon beberapa saat lalu. Zeus berkata, ya, mereka pasti mengabaikan pelatihan mereka. Tubuh Zeus melayang ke bumi. Olympus punya pepatah. Bahkan jika semua orang di Olympus memunggungi Zeus, mereka tidak bisa menangani satupun Zeus. Tidak, bukan hanya Olympus, tapi juga guild besar di dalamnya. Atau guild besar lainnya. Kekuatan 1 digit pemain player ranker tingkat tinggi adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Apakah sebanyak itu dan sejauh itu perbedaannya? Gumam Hades. Kamu telah bersembunyi di pelipismu tanpa melakukan apa-apa, dan kamu bertanya kepada kami tentang pelatihan kami, ucap Poseidon. Poseidon dengan otot menonjol keluar dari kepalanya berkata dengan suara marah, jadi begitu. Lalu Zeus melanjutkan, namun pernahkah kau berpikir untuk naik lebih tinggi? Lebih tinggi? Namun Zeus tidak memaksakan puncak menara, tetapi sesuatu yang lebih tinggi. Itu adalah hal yang sama pertama kali ketika Zeus menjadi ranker dengan saudara-saudaranya. Ya, aku akan naik ke puncak menara ini. Kalau begitu, aku benar-benar bisa menjadi raja menara ini.
Itu adalah ambisi yang besar untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun di menara yang luas ini. Zeus tidak bisa berpuas dengan Olympus saja. Hei, kamu sudah menjadi Raja Olympus. Apakah kamu tidak puas berada di posisi itu? Hidup tanpa melihat ke atas sama saja dengan mati, terutama di menara ini. Hades mengingatkan, itu bukan pertama kalinya mereka melakukan percakapan ini. Zeus, Poseidon, dan Hades, keretakan mulai terbentuk di antara mereka. Inilah mengapa aku membenci mereka, kata Zeus. Zeus tidak lagi menyebut mereka sebagai saudara. Apakah Gigantomachia kedua adalah batu loncatan? Kata Poseidon. Poseidon yang telah merencanakan Gigantomachia dan Ragnarok bersama Zeus menyadari apa yang dimaksud Zeus. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan percaya padaku, kan? Zeus tidak lagi mengharapkan apapun dari mereka berdua. Tidak mungkin meyakinkan mereka. Level selanjutnya itu tidak ada. Itu tidak masuk ke akal. Bagian atas menara sudah tidak ada lagi. Itu adalah pemikiran umum dari ranker yang tak terhitung jumlahnya yang telah melihat puncak menara. Dan itu juga sama untuk Hades. Tetapi tidak, itu memang ada. Jawabannya tidak datang dari Zeus, tetapi dari arah yang sama sekali berbeda. Hades menoleh. Zeus sudah menyadarinya beberapa saat, jadi dia sudah mengawasinya sejak saat itu. Wajah yang familiar. Yuwon menepuk kepala Danpung dan berkata, kerja bagus. Poseidon yang juga menemukan Yuwon membuat ekspresi rumit dan halus. Di dalam hatinya berkata, orang itu Kim Yuwon. Yuwon lah yang mengungkap rahasia meja bundar dan memblokir petir Zeus. Juga dialah yang mengambil batu laut yang diinginkan Poseidon. Tapi bagaimanapun mereka adalah sekutu sekarang. Sudah cukup sulit berurusan dengan Zeus dan tidak ada ruginya memiliki ranker lain di sisi ini. Meskipun Yuwon belum menjadi salah satunya. Untuk saat ini, Zeus urusannya lebih dulu. Poseidon menghela napas dan menelan amarahnya. Namun di samping itu, untuk pertama kalinya dalam pertarungan ini mata Zeus bergetar. Kau! Suara Zeus sedikit bergetar. Di telinganya, kata-kata Yuwon tidak terdengar seperti keberanian belaka. Kau mengetahui sesuatu? Mungkin lebih dari yang kau tahu. Itu bukan jawaban yang tulus. Dia bahkan tidak menatap mata Zeus untuk menjawabnya sejak awal. Untungnya belum terlambat, kata Yuwon. Kuil kelima itu adalah angka yang sama seperti sebelum regresi ketika Hercules mulai mengamuk. Dan itu juga merupakan titik di mana Zeus yang tidak dapat melihat Olympus runtuh bergerak sendiri. Sejarah tidak akan terulang kembali kecuali manusia berubah. Yuwon menunggu saat-saat ini. Arus ganas mengalir melalui tubuh Zeus. Dia merasa tubuhnya akan terbakar hanya dengan mendekat. Aku akhirnya akan melawan monster, kata Yuwon. Lawan pertama yang harus dia khawatirkan. Untungnya Hades dan Poseidon telah tiba. Ini pertarungan pertama kita bersama. Yuwon berkata kepada Danpung yang ada di bahunya. Berhati-hatilah untuk tidak membalikkan perutmu. Saat Yuwon menatap Zeus, Predator pun membuka mulutnya. Dan bersambung. Sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Zeus melawan Yuwon. Kita lihat saja nanti. Sampai jumpa. Bye-bye.